Saudara anggota Komisi 3 DPR fraksi PAN Mulfahri Harahap mencecar Kepala PPATK Ivantus Vandana. Mulfahri mempertanyakan soal analisis yang dilakukan PPATK terkait transaksi 349 triliun rupiah. Menanyakan hanya sebatas koordinasi, tapi kalau kemudian penyidik menemukan bukti lain, penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, ya memang ya kami mau tidak mau ya memang harus ikut seperti hukum acaranya gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. PPATK undang-undang mengatakan seperti itu. Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya ketika ini sudah dideklar dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan harus ada follow up. Respon dari mereka kan nggak cukup cuma bilang, wah ini tidak bisa dibuktikan, nggak bisa begitu. Kalau itu yang mereka sampaikan kemudian Anda mengamini, berarti pekerjaan Anda nggak valid. Iya. Berarti semua analisis yang dilakukan oleh PPATK terkait kesimpulan telah terjadi pencucian uang itu tidak valid, tidak bisa dijadikan rujukan. Saudara Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama dengan PPATK buntut isu adanya transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari gedung DPR. Dipo, informasi terbaru apa dari DPR terkait dengan rapat bersama ini, Dipo? Sampai dengan sejauh ini kalau kami pantau, Cynthia dan juga saudara, terkait dengan rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK memang masih berkutat dalam duduk perkara terkait dengan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang kemudian juga menyeret salah satu lembaga yakni Kementerian Keuangan. Pokoknya adalah DPR mencoba mengklarifikasi terlebih dahulu apakah betul dana ataupun transaksi janggal 349 triliun tersebut ada indikasi korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Tadi Kepala PPATK Ivantus Vandana menegaskan bahwa betul transaksi janggal senilai 349 triliun tersebut merupakan laporan hasil analisa yang kemudian dilakukan oleh PPATK dan sudah diberikan kepada pihak Kementerian Keuangan yang disinyalir terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang. Itu yang harus digarisbawahi pertama, Cynthia. Kemudian juga tadi anggota DPR khususnya di Komisi 3 mencoba menanyakan apakah kemudian tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun tersebut dapat diindikasikan terjadi di dalam lembaga Kementerian Keuangan. Ini juga yang kemudian disanggah oleh Ivantus Vandana yang menyebutkan bahwa laporan tersebut diberikan kepada Kementerian Keuangan bukan berarti tindak pidana pencucian uang tersebut terjadi di Kementerian Keuangan. Tetapi laporan tersebut diberikan kepada Kemenq karena Kemenq merupakan penyidik tindak pidana asal. Artinya ini adalah sebuah tindak lanjut dari PPATK untuk kemudian juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk mencari siapa saja oknum yang kemudian diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari kemarin di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Nah, poin ketiga yang tadi kami coba rangkum adalah DPR sebenarnya menyesalkan begitu banyaknya kesimpang siuran informasi terkait dengan adanya transaksi janggal 349 triliun ini. DPR juga tadi sempat menyinggung bahwa di lain waktu ataupun beberapa waktu yang lalu Irjen dari Kementerian Keuangan sempat menyebut bahwa transaksi janggal kurang lebih 300 triliun ini tidak ada kaitannya dengan korupsi ataupun dengan TPPU. Tetapi di sisi lain pada hari kemarin Menko Polhukam, Menq dan juga Kepala PPATK menyebut bahwa hal tersebut merupakan TPPU. Ini yang kemudian dapat saja membuat masyarakat jadi enggan membayar pajak dan harus diperhatikan betul oleh pejabat-pejabat publik dalam koordinasi dan juga menyampaikan informasi yang valid kepada publik, Cynthia. Setelah mendengar penjelasan dari PPATK, lalu adakah penjadwalan dengan Menko Polhukam dan Menq untuk menjalani rapat bersama di Komisi 3 DPR? Sejauh ini jadwal yang baru kami dapatkan informasinya adalah terkait dengan pertemuan antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang rencananya akan dilakukan pada Jumat pekan ini, karena pada hari Rabu dan juga hari Kamis esok adalah tanggal merah begitu, artinya pertemuan dilakukan pada hari Jumat. Nah,
terkait dengan pertemuan antara Komisi 3 dan juga Menteri Keuangan ini yang masih harus kita dalami karena kita tahu mitra kerja dari Kementerian Keuangan bukan Komisi 3, artinya harus ada koordinasi lanjutan bagaimana kemudian mekanisme untuk membuat Menko Polhukam dan juga Menkyu duduk bersama dan bertemu dengan Komisi 3, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari DPR RI. Gonjang-ganjing dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mulai benderang. Dalam pertemuan tripartit PPATK, Menteri Keuangan dan Menko Polhukam hari Senin kemarin, terungkap jumlah transaksi mencurigakan yang dilaporkan PPATK bertambah menjadi 349 triliun. Sebelumnya Menko Polhukam menyebut transaksi yang dicurigai 300 triliun rupiah. Sekali lagi, Mahfud MD bilang transaksi mencurigakan ratusan triliun itu bukan korupsi, melainkan diduga tindak pidana pencucian uang dan melibatkan banyak pihak di luar Kementerian Keuangan. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu, 349T, mencurigakan. Jadi jangan berasumsi bahwa, wah Kementerian Keuangan korupsi 349T. Enggak, ini transaksi mencurigakan, dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dari transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah yang dilaporkan PPATK, hanya 22 triliun yang berkaitan dengan pegawai Kemenku. Sebagian besar, sekitar 253 triliun, terindikasi merupakan transaksi keuangan atau perekonomian oleh badan usaha dan individu yang tidak menyangkut pegawai Kemenku. Transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Usai mencuat kasus pamer harta sejumlah pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan transaksi jagal ratusan triliun rupiah. Besarnya nominal transaksi sempat memicu kesimpangsiuran dan silang pendapat. Belakangan, Menteri Keuangan memperjelas hitungan transaksi jumbo itu. Ya jelas, Kemenku akan menindaklanjuti laporan hasil analisis dugaan pencucian uang ke proses pidana jika ditemukan cukup bukti. Tim Liputan, Kompas TV.